Berhenti sekarang juga. Di dalam tubuh babi yang kita makan sehari-hari, tersembunyi bagian-bagian yang sangat berbahaya dan tak terbayangkan. Di dalamnya penuh dengan bakteri penyebab penyakit, racun logam berat yang perlahan menghancurkan tubuh manusia, dan hormon kuat yang dapat merusak tubuh hanya dalam beberapa jam. Badan Keamanan Pangan telah secara resmi menetapkan bagian-bagian ini sebagai daftar hitam, yaitu makanan berbahaya terburuk yang tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Selamat datang di saluran nutrisi cerdas. Halo, saya Dr. Budi Santoso, seorang ahli yang telah berkecimpung di bidang manajemen kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun di Indonesia dan Amerika Serikat. Tahukah Anda, saat ini ada satu bagian dari babi yang mengandung kolesterol 30 kali lebih tinggi dari standar keamanan yang diam-diam menyumbat pembuluh darah Anda. Itu adalah pembunuh senyap dalam sistem kardiovaskular yang tanpa Anda sadari menggiring Anda menuju stroke dan infark miokard. Bagian lainnya, organ detoksifikasi babi telah berubah menjadi gudang raksasa tempat menumpuknya logam berat mematikan seperti timbal, merkuri, kadmium, serta berbagai residu antibiotik dan bahan kimia beracun. Setiap suapan yang Anda makan berarti Anda sedang menimbun racun di dalam tubuh. Namun itu pun belum yang paling mengerikan. Bagian yang paling berbahaya, yang sering disebut lebih beracun daripada arsenik, dapat menyebabkan keracunan akut hanya dalam beberapa menit. Pemerintah sebenarnya telah melarang peredaran bagian ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Tetapi kebenaran yang mengerikan adalah sebaliknya. Sebagian pedagang yang tidak bermoral masih diam-diam menggiling bagian terlarang ini menjadi bentuk daging cincang, mencampurnya ke dalam bakso, burger, sosis, dan sejenisnya untuk dijual, dan fakta bahwa produk-produk tersebut mungkin sedang tersaji di meja makan Anda saat ini. Hari ini, saya akan mengungkap satu persatu 6 zona kematian di tubuh babi yang wajib dihindari. Bagian mana yang merupakan bom kolesterol yang bisa meledakkan jantung Anda? Bagian mana yang merupakan gudang logam berat yang merusak organ? Dan bagian mana yang merupakan racun terlarang yang bisa merenggut nyawa hanya dengan satu kali makan? Semua isi video ini berkaitan langsung dengan nyawa Anda dan keluarga. Jangan lewatkan satu detik pun. Pengetahuan ini bisa menyelamatkan keluarga Anda. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan saluran ini, tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan notifikasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan angka 8 di kolom komentar. Sebaliknya, jika Anda belum merasa setuju, tinggalkan angka 0 dan saya akan memberikan informasi yang lebih baik di video berikutnya. Bagian pertama yang harus dihindari adalah otak babi. Ini adalah salah satu pembunuh paling mematikan yang diam-diam menghancurkan sistem kardiovaskular jutaan orang Indonesia setiap hari. Terlalu banyak keluarga di Indonesia yang masih terjebak dalam keyakinan salah bahwa apa yang dimakan adalah obat. Ketika anak lelah belajar, daya ingat menurun, atau merasa kepala tidak jernih, banyak orang berpikir bahwa sop otak babi atau gulai otak yang lembut adalah makanan bergizi yang baik untuk otak. Namun kebenaran yang mengerikan adalah makanan itu perlahan meracuni diri sendiri dan keluarga. Di luarnya terlihat lembut dan lezat, tetapi di dalamnya tersembunyi kadar kolesterol yang sangat tinggi hingga membuat para dokter terkejut. Hanya dalam 100 gram, yaitu porsi piring kecil otak babi, terkandung lebih dari 2.500 mg kolesterol. Ini adalah 30 kali lipat lebih tinggi dari asupan harian yang direkomendasikan dan jauh lebih berbahaya daripada sepiring daging berlemak. Jika Anda sering makan otak babi karena percaya itu makanan bergizi, Anda sedang membangun tembok kolesterol di dalam pembuluh darah Anda sendiri, terutama bagi penderita hipertensi, hiperlipidemia, dan penyakit kardiovaskular. Otak babi sama seperti racun. Penyakit mematikan seperti aterosklerosis, stroke, dan serangan jantung tidak datang secara kebetulan. Makanan seperti inilah yang memelihara penyakit tersebut. Oleh karena itu, ahli jantung dengan tegas memperingatkan, pasien seperti ini harus menghindari otak babi seperti menghindari racun. Namun bahayanya tidak berakhir di situ. Otak babi tidak hanya mengandung kolesterol, tetapi juga sangat tinggi kandungan purin. Bagi penderita asam urat, kata purin adalah ketakutan itu sendiri. Satu suapan otak babi saja bisa memicu serangan nyeri sendi yang parah. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa otak babi berpotensi menumpuk logam berat. Jika babi dibesarkan di lingkungan tercemar, timbal dan merkuri dapat menumpuk di otak melalui aliran darah. Meskipun risiko keracunan akut rendah, jika daging dibeli dari jalur distribusi resmi, bahaya terbesar yang harus benar-benar Anda waspadai adalah bom kolesterol yang menunggu meledak di dalam pembuluh darah Anda saat ini.
Untungnya, penelitian nutrisi terbaru mengungkapkan bahwa kolesterol makanan tidak memberikan pengaruh absolut terhadap kolesterol darah. Jadi bagi orang sehat, mengonsumsi dalam jumlah sangat kecil sesekali mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun harus diingat, otak babi bukanlah makanan bergizi, melainkan hanya makanan unik untuk dicicipi sesekali. Aturan emasnya adalah cicipi 1 atau 2 potong saja, sekali atau 2 kali sebulan, lalu segera berhenti. Hanya dengan cara itu Anda dapat melindungi diri dari ancaman mematikan yang dibawa oleh makanan berbahaya ini. Selanjutnya, bagian berbahaya kedua yang harus kita hadapi adalah hati babi. Sebagai organ detoksifikasi terbesar di tubuh babi, hati telah lama dianggap sebagai makanan bergizi untuk menambah darah dan mencerahkan mata. Namun di balik lapisan nutrisi itu, tersembunyi kebenaran mengerikan yang ingin dihindari kebanyakan orang. Tentu saja, hati babi memang memiliki kandungan yang bermanfaat. Zat besi yang melimpah membantu anemia defisiensi besi dan vitamin A baik untuk penglihatan. Tapi pikirkanlah dengan logis. Segala sesuatu di dunia ini memiliki dua sisi, dan sisi gelap hati babi jauh lebih berbahaya daripada yang Anda bayangkan. Para ahli memberikan julukan ini untuk hati babi, kamp penampungan racun. Anda harus memahami faktanya dengan tepat. Hati adalah pabrik pusat yang bertanggung jawab atas detoksifikasi di tubuh semua hewan. Setiap kali babi memakan pakan yang terkemar, meminum air kotor yang mengandung logam berat seperti timbal dan kadmium, atau menyerap antibiotik dan pemacu pertumbuhan, semua zat beracun itu diproses melalui hati. Dan disinilah ketakutan dimulai. Dalam proses melawan racun-racun ini, hati mulai menimbun sebagian zat yang tidak berhasil dibuang ke dalam jaringannya sendiri. Zat-zat tersebut semakin menumpuk, mengubah hati itu sendiri menjadi gudang racun. Ini bukan sekadar dugaan. Berdasarkan ratusan hasil pemeriksaan makanan independen, hati babi yang dijual di pasaran terdeteksi mengandung tingkat logam berat yang jauh lebih tinggi daripada daging babi biasa. Jika Anda masih sering mengonsumsi hati babi dalam jumlah besar, racun yang terakumulasi itu akan perlahan meresap ke dalam tubuh Anda, merusak ginjal, dan akhirnya bisa menyebabkan gagal ginjal yang tidak bisa diperbaiki. Ini bukan melebih-lebihkan, melainkan kenyataan di mana ribuan korban dilaporkan setiap tahun. Namun mimpi buruk tidak berakhir di sini. Kadar kolesterol hati babi berada di tingkat peringatan. Hanya dengan 100 gram, kolesterolnya mencapai 300,400 mg. Mengklasifikasikannya sebagai makanan tinggi kolesterol. Setiap kali Anda mengonsumsi hati secara berlebihan, Anda menambah beban berat pada sistem kardiovaskular yang mungkin sudah lemah. Ada satu lagi bahaya yang sering diabaikan banyak orang, yaitu keracunan vitamin A. Vitamin A yang melimpah di hati babi terdengar bagus, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, manfaatnya langsung berubah menjadi racun mematikan. Kelebihan vitamin A menyebabkan pusing hebat, muntah, nyeri tulang yang terus-menerus, dan dalam kasus parah, fungsi hati bisa rusak parah. Ironisnya, hati babi yang dimakan karena dianggap baik untuk hati, justru malah menghancurkan hati. Lantas, apakah hati babi sama sekali tidak boleh dimakan? Tidak juga. Anda bisa memakannya. Namun, Anda wajib mematuhi 3 aturan hidup berikut ini. Pertama, pastikan hanya membeli produk yang sumbernya jelas. Pilihlah produk yang telah lolos pemeriksaan kebersihan di supermarket besar atau pasar resmi yang bersertifikat. Menghemat beberapa ribu rupiah dengan membeli hati yang sumbernya tidak jelas adalah tindakan mempertaruhkan nyawa. Kedua, atur porsi makan Anda seperti mengatur dosis obat racun. Orang dewasa yang sehat sebaiknya hanya mengonsumsi seminggu sekali, dengan porsi di bawah 50,100 gram sekali makan. Bahkan jika dokter menyarankannya karena anemia atau kekurangan vitamin A, ingatlah, harus sesuai takaran. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ketiga, proses memasak harus dilakukan seketat proses pembersihan racun. Cuci bersih di air mengalir, rendam dalam air garam beberapa kali untuk menghilangkan kotoran dan darah. Iris tipis, bilas lagi 2 hingga 3 kali, lalu pastikan dimasak hingga benar-benar matang. Harus dimasak pada suhu tinggi untuk mematikan sisa patogen dan racun. Ingatlah, hati babi bukanlah makanan biasa yang bisa dimakan sembarangan. Ini adalah makanan berisiko tinggi. Satu kali kelalaian bisa merenggut kesehatan Anda dan keluarga. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga. Kali ini adalah bahaya mematikan yang menyamar dengan nama obat kuat, yaitu ginjal babi. Terutama bagi kaum pria. Bagian ini dipuja sebagai makanan penambah stamina karena dianggap baik untuk vitalitas. Namun, kebenarannya sangat mengejutkan. Ginjal babi yang Anda percaya dan makan itu sebenarnya adalah
gudang racun, bahkan bom hormon yang bisa meledak kapan saja. Kita harus melihat peran sebenarnya dari ginjal babi. Ginjal adalah organ utama yang menyaring limbah dan racun dari dalam tubuh. Ginjal babi bekerja 24 jam menyaring zat beracun dalam darah. Namun dalam prosesnya, logam berat, terutama salah satu racun paling berbahaya yaitu kadmium, terakumulasi secara utuh di jaringan ginjal. Berbagai penelitian telah membuktikan fakta ini. Ginjal babi mengandung konsentrasi kadmium yang jauh lebih tinggi daripada jaringan otot biasa. Jika Anda masih sering makan ginjal dengan harapan meningkatkan stamina atau memperkuat ginjal, Anda justru mengundang bencana bagi diri sendiri. Kadmium tidak hanya merusak ginjal, tetapi juga menghancurkan fungsi reproduksi pria. Berniat meningkatkan vitalitas malah kehilangan kemampuan reproduksi, sungguh sebuah paradoks yang kejam. Selain itu, sama seperti hati, ginjal babi memiliki kandungan kolesterol dan purin yang sangat tinggi. Setiap kali dikonsumsi, ini memberikan beban besar pada jantung dan pembuluh darah, serta bisa menjadi penyebab serangan asam urat. Namun pembunuh sebenarnya yang lebih menakutkan dari semua risiko ini adalah bagian lain, yaitu organ sangat kecil yang menempel di atas ginjal, kelenjar adrenal anak ginjal. Kelenjar adrenal adalah organ kecil berbentuk segitiga yang menempel di bagian atas ginjal babi. Jangan remehkan karena ukurannya kecil. Ini adalah pabrik hormon yang memproduksi hormon-hormon kuat, termasuk adrenalin. Masalahnya, jika kelenjar adrenal ini tidak dibuang sepenuhnya saat proses pemotongan dan masih menempel pada ginjal, bencana akan terjadi. Adrenalin adalah zat yang sangat stabil dan tahan panas. Tidak peduli seberapa lama direbus, digoreng, atau dipanggang, zat ini tidak akan hancur. Akhirnya, saat Anda memakannya, zat itu terserap ke dalam tubuh dan badai hormon pun dimulai. Bayangkan momen itu, jantung berdetak kencang seolah mau meledak, tekanan darah melonjak, kepala pusing, keringat dingin mengucur, dan muntah-muntah. Tangan dan kaki menjadi mati rasa dan tubuh kaku. Hal ini bisa terjadi hanya dalam beberapa menit, terutama bagi Anda yang memiliki hipertensi atau penyakit jantung. Guncangan hormon yang tiba-tiba ini sama dengan vonis mati. Stroke atau serangan jantung bisa terjadi dalam sekejap. Bahkan nyawa bisa melayang sebelum sampai di rumah sakit. Karena alasan inilah, pemerintah sudah lama melarang penggunaan kelenjar adrenal hewan secara menyeluruh. Bagian ini harus dipotong di rumah potong hewan dan tidak boleh beredar di pasar. Namun kenyataannya, tidak semua rumah potong hewan mematuhi aturan ini dengan ketat. Oleh karena itu, jika Anda sangat ingin makan ginjal babi, pastikan ingat peringatan berikut ini. Pertama, belilah hanya produk dari rumah potong hewan bersertifikat. Kedua, sebelum dimasak, periksa bagian atas ginjal dengan teliti. Jika Anda menemukan jaringan berwarna gelap, tekstur berbeda, atau gumpalan bentuk aneh, jangan ragu untuk segera memotong dan membuangnya dengan pisau. Jangan pertaruhkan nyawa demi sepotong kecil daging. Kita beralih ke bagian keempat yang kontroversial dan berbahaya, yaitu paru-paru babi. Ini adalah makanan yang memicu perdebatan serius antara kepercayaan tradisional dan peringatan medis. Di Indonesia, paru-paru babi terkadang digunakan dalam masakan tertentu atau olahan jeroan. Di wilayah selatan, terutama Guangdong dan Hong Kong, paru babi yang direbus dengan buah pir telah lama dipercaya memiliki khasiat misterius untuk melembabkan paru-paru dan meredakan batuk. Jutaan keluarga menjaga resep ini seperti harta karun. Namun pada saat yang sama, dunia medis menentang keras dan menyebut paru-paru babi sebagai penyedot debu biologis serta memperingatkan bahayanya. Faktanya, babi bernapas dengan hidung yang menggali tanah di lingkungan yang penuh debu tanah, kotoran, dan bakteri. Jadi, bayangkan berapa banyak debu, zat beracun, dan patogen yang menumpuk di paru-parunya. Tentu saja, paru-paru babi yang diternakkan di lingkungan higienis mungkin lebih bersih dari yang dibayangkan. Namun jangan terkecoh fakta itu. Bahaya sebenarnya bukanlah sekadar polusi, melainkan patogen tak kasat mata yang bersembunyi di dalamnya. Ada kebenaran yang diabaikan banyak orang. Babi bisa terkena penyakit pernapasan yang sama berbahayanya dengan manusia. Pneumonia akut, TBC, dan berbagai infeksi saluran pernapasan. Jika babi terkena penyakit ini, virus dan bakteri akan masuk jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan kerusakan yang tak terlihat mata. Jika Anda secara tidak sengaja membeli paru-paru dari babi yang sakit, hal yang tidak jarang terjadi di pasar, tidak peduli seberapa tinggi suhu atau lama Anda merebusnya, struktur paru-paru yang rumit mungkin membuat bakteri tahan panas yang bersembunyi di dalamnya tidak bisa sepenuhnya dimusnahkan. Namun mimpi buruk tidak berhenti di situ. Ada satu lagi bahaya mengerikan.
Kontaminasi serius selama proses penyembelihan dan pencucian. Saat mencuci paru babi, air disuntikan dengan kuat ke saluran napas untuk mengeluarkan darah, dan ini adalah pedang bermata dua yang mematikan. Jika proses ini tidak dilakukan secara higienis, atau air yang digunakan tidak bersih, atau alatnya tidak steril, miliaran bakteri dari luar akan disuntikkan jauh ke dalam paru-paru. Saat itulah, paru babi bukan lagi bahan makanan, melainkan bom bakteri yang akan meledak di perut Anda. Jika Anda masih ingin memasak sendiri hidangan paru babi di rumah, itu benar-benar akan menjadi pekerjaan besar. Anda harus menyalakan air dengan kencang selama berjam-jam dan mencucinya berulang kali hingga puluhan kali. Darah dan lendir di dalam paru harus benar-benar hilang. Anda harus mengulanginya sampai warna paru berubah dari merah tua menjadi putih pucat baru bisa mencapai tingkat kebersihan dasar. Satu kali kecerobohan, satu langkah yang terlewat, bisa mengancam kesehatan Anda. Perlu dicatat, di Amerika Serikat dan banyak negara maju lainnya, penjualan paru babi untuk konsumsi manusia telah dilarang oleh hukum sejak puluhan tahun lalu. Ini bukan tindakan sembarangan, melainkan karena bahaya paru-paru telah terbukti secara ilmiah. Namun di negara seperti Vietnam dan sebagian Indonesia, paru babi masih beredar luas sebagai bahan makanan legal. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran keamanan pangan. Lantas, apakah paru babi benar-benar seberbahaya itu? Jawabannya, tidak semua paru babi berbahaya, tetapi Anda tidak boleh sembarangan membelinya di pasar dan memasaknya asal-asalan. Jika Anda atau keluarga bersikeras ingin menikmati makanan ini, pastikan mengingat 3 aturan nyawa ini. Lewatkan satu saja Anda sedang berjudi dengan nyawa. Pertama, pastikan sumbernya akurat. Beli hanya di rumah, potong hewan berizin sanitasi atau supermarket besar yang lolos karantina. Jangan pernah membeli paru dari pasar tradisional yang sumbernya tidak jelas. Kedua, cuci dengan sempurna. Cuci berulang kali puluhan kali, suntikan air terus-menerus melalui saluran napas sampai paru menjadi putih. Ini adalah garis pertahanan terpenting. Ketiga, masak hingga matang sempurna. Harus direbus cukup lama, jangan pernah makan setengah matang atau kondisi setengah jadi. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membasmi patogen. Ingat, paru babi adalah bahan makanan berisiko sangat tinggi. Bukan makanan yang bisa dimakan siapa saja, kapan saja. Anda harus mempertimbangkannya dengan matang. Sekarang kita beralih ke bagian kelima. Mungkin ini adalah bagian yang paling kontroversial dan berbahaya dari segi kebersihan, yaitu usus besar babi. Ini adalah mimpi buruk kebersihan yang membuat semua ahli keamanan pangan bergidik ngeri hanya dengan mendengarnya. Orang Indonesia mungkin menyukai hidangan usus panggang atau goreng, tetapi tidak banyak yang tahu bahwa jika tidak dicuci dengan benar, jutaan bakteri dan parasit bisa tetap hidup. Inilah kenyataan mengerikan yang harus Anda ketahui. Usus besar bisa dibilang adalah saluran terakhir babi, tempat sisa makanan dan kotoran lewat tepat sebelum dikeluarkan dari tubuh. Bayangkan berapa banyak polutan, racun, dan bakteri yang menempel di dindingnya setiap hari, setiap jam. Usus besar adalah surga bagi banyak bakteri patogen dan parasit, terutama bakteri E. coli yang beracun dan miliaran telur parasit tersembunyi di sana. Jika Anda memakan usus besar yang tidak dimasak hingga benar-benar matang, akibatnya akan langsung terasa. Dalam kasus ringan, terjadi muntah hebat, diare tak henti, dan sakit perut seperti disayat pisau. Namun dalam kasus serius, infeksi parasit bisa terjadi, dan mereka bisa menyusup ke organ tubuh, hati, bahkan otak Anda, menyebabkan kerusakan yang tak terelakkan. Lantas, bagaimana cara mengolah usus besar dengan aman? Itu benar-benar pekerjaan berat yang menuntut kesabaran dan ketelitian ekstra. Anda harus menggunakan garam kasar, cuka, dan tepung terigu untuk menggosoknya puluhan kali, membalik bagian dalam keluar saat mencucinya. Lendir lengket dan kotoran harus benar-benar hilang. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam, tapi itu belum selesai. Meski sudah dicuci bersih, harus melalui proses perebusan lama dengan suhu tinggi. Barulah sebagian besar bakteri dan parasit mati, namun hanya sebagian besar. Sebagian kecil mungkin masih bertahan dan menunggu kesempatan. Tetapi masalah kebersihan bukan satu-satunya. Usus besar sangat tinggi lemak dan kolesterol. Meskipun tidak sebanyak lemak murni babi, untuk menghilangkan bau amis khasnya, seringkali harus menggunakan banyak minyak dan bumbu yang kuat. Hasilnya, sepiring usus besar menjadi bom lemak raksasa. Jika sering dimakan, akhirnya hiperlipidemia dan obesitas akan datang. Selain itu, karena usus besar termasuk jeroan, kadar purin dan kolesterolnya sangat tinggi. Inilah faktor risiko yang mematikan. Bagi pasien dengan 3 tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi,
lemak darah tinggi, atau pasien asam urat, usus besar ibarat ladang ranjau. Satu suapan bisa memicu nyeri sendi atau serangan kardiovaskular. Jadi, bolehkah makan usus besar? Jawabannya adalah boleh, tetapi hanya jika mematuhi dua syarat kehidupan ini. Melanggar satu saja berarti membahayakan diri sendiri. Pertama, kebersihan sempurna. Hanya ada dua cara. Makan di restoran ternama yang kebersihannya sangat ketat, atau lakukan prosedur pencucian super ketat sendiri di rumah. Tidak boleh ada satu tahap pun yang dilewatkan. Makan usus besar di warung pinggir jalan yang kebersihannya tidak jelas adalah perjudian nyawa. Kedua, frekuensi konsumsi yang tepat. Ingat, usus besar hanyalah makanan istimewa untuk dinikmati sesekali. Tidak boleh jadi makanan sehari-hari. Batasnya adalah sekali atau dua kali sebulan. Jika Anda makan usus besar setiap minggu, setiap hari, atau setiap makan, Anda tidak bisa menyalahkan siapapun jika tubuh Anda hancur. Hiperlipidemia, penumpukan lemak, infeksi bakteri, dan risiko parasit akan datang bersamaan. Usus besar adalah makanan dengan risiko sangat tinggi baik secara higienis maupun kesehatan. Anda hanya bisa melindungi diri jika mematuhi aturan ini dengan ketat. Jika tidak yakin 100%, jangan dimakan. Kesehatan Anda lebih berharga daripada rasa apapun. Dan akhirnya, kita sampai di bagian keenam. Bagian ini adalah yang paling berbahaya, paling mematikan, dan toksisitasnya begitu kuat sehingga pemerintah telah melarang penjualannya secara total sejak bertahun-tahun lalu. Bagian itu adalah daging leher babi atau daging kelenjar getah bening. Inilah raja racun yang sesungguhnya, pembunuh tak kasat mata yang mengincar manusia dari kegelapan. Daging leher babi bukan sekadar makanan berbahaya, melainkan zona terlarang mutlak babi. Wilayah kematian yang oleh masyarakat sering disebut lebih beracun daripada arsenik. Ini bukan kata-kata untuk menakut-nakuti atau melebih-lebihkan. Ini adalah fakta mengerikan yang terbukti secara ilmiah di mana banyak kecelakaan keracunan makanan fatal telah benar-benar terjadi. Bagian leher babi, atau yang biasa disebut daging di bawah kepala, terlihat biasa saja dari luar. Tapi hati-hati. Di dalamnya tersembunyi puluhan gumpalan bulat berwarna abu-abu atau kekuningan. Jika disentuh dengan tangan akan terasa keras seperti butiran asing. Itulah kelenjar getah bening babi, gudang racun tubuh. Untuk memahami betapa mengerikannya ini, Anda perlu tahu fungsi sistem limfatik. Sistem limfatik berperan sebagai garis pertahanan kekebalan sekaligus tempat pembuangan sampah di tubuh hewan. Jika babi sakit atau mengalami peradangan, semua penyusup seperti bakteri dan virus akan disaring dan diproses oleh kelenjar getah bening. Artinya, di dalamnya sudah penuh dengan miliaran bangkai bakteri dan virus, racun, nanah, dan berbagai zat berbahaya. Namun mimpi buruk tidak berakhir di situ. Tahukah Anda di mana sebagian besar peternak babi memberikan suntikan tepat di bagian leher? Karena itu, residu antibiotik, pemacu pertumbuhan, hormon, dan berbagai obat kimia semuanya terkonsentrasi dan menumpuk di jaringan kelenjar getah bening leher. Singkatnya, daging leher babi adalah bom racun raksasa, gudang senjata biologis yang penuh dengan virus, bakteri, racun, dan residu obat. Tapi bahayanya belum selesai. Di dekat situ tersembunyi satu lagi pembunuh senyap, yaitu tiroid babi. Kelenjar tiroid terletak di dekat tenggorokan dan mengandung hormon tiroid yang sangat kuat dalam jumlah besar. Hormon ini memiliki sifat sangat tahan panas. Tidak peduli direbus pada suhu 100 derajat, digoreng dengan minyak atau dimasak dengan panci presto, hormon ini hampir tidak rusak dan tetap bertahan hidup. Dan dalam kondisi itu, ia menunggu kesempatan untuk menyusup ke tubuh Anda. Bayangkan situasi yang mengerikan ini. Jika seseorang memakan beberapa gram saja tiroid babi, itu sama dengan menyuntikkan hormon dosis sangat tinggi langsung ke dalam darah. Hasilnya datang dengan cepat dan kejam. Jantung mulai berdetak gila-gilaan seolah mau meledak. Kepala sakit seakan mau pecah. Menderita insomnia serta kecemasan dan kegelisahan melanda. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh dan dalam kasus parah bisa menyebabkan kejang seluruh tubuh, koma, hingga kematian dalam beberapa jam. Faktanya, di masa lalu telah terjadi beberapa kali kecelakaan keracunan massal akibat tidak sengaja mengonsumsi tiroid babi, di mana puluhan orang dilarikan ke rumah sakit secara bersamaan, dan sebagian akhirnya kehilangan nyawa. Karena bahaya yang begitu mematikan ini, pemerintah menetapkan aturan ketat bahwa dalam prosedur penyembelihan resmi, kelenjar getah bening dan tiroid babi wajib dibuang sepenuhnya dan diperlakukan sebagai limbah berbahaya. Bagian-bagian ini dilarang keras untuk didistribusikan atau dijual sebagai makanan. Namun, disinilah teror sesungguhnya dimulai.
Dalam kenyataannya, masih ada oknum tidak bermoral. Mereka buta oleh keuntungan semata, membeli daging leher dan daging kelenjar getah bening terlarang dari tempat pemotongan ilegal dalam jumlah besar dengan harga sangat murah. Lalu mereka menggilingnya mencampurnya dengan daging babi normal dan mengolahnya menjadi bakso, burger, sosis, daging olahan, otak-otak, dan lain-lain untuk dijual. Fakta bahwa racun kematian ini sedang beredar di pasaran tanpa kendali saat ini dan mungkin naik ke meja makan Anda. Lantas, bagaimana kita bisa melindungi keluarga dari bahaya mematikan ini? Pastikan mengingat aturan nyawa di bawah ini. Pertama, belilah daging hanya di supermarket, pasar tradisional, atau distributor besar terpercaya yang telah memiliki sertifikasi pemeriksaan resmi dan kebersihan. Hindari sama sekali pedagang kaki lima yang sumbernya tidak jelas atau tempat yang harganya murah secara tidak wajar. Kedua, jangan pernah tertipu daging murah. Daging cincang atau makanan olahan yang harganya jauh lebih murah dari harga pasaran adalah sinyal bahaya. Pepatah, ada harga, ada rupa adalah kebenaran 100% dalam keamanan pangan. Ketiga, pelajari cara membedakan daging yang baik. Daging babi normal berwarna merah muda cerah atau merah muda, elastis, dan berkilau. Namun jika warnanya gelap atau keabu-abuan, lembek, atau terlihat butiran, gumpalan berwarna abu-abu atau kuning pada potongannya, segera hentikan pembelian. Kemungkinan besar itu adalah kelenjar getah bening atau tiroid. Ingatlah, daging leher dan kelenjar getah bening babi bukan sekadar daging kualitas buruk. Itu adalah zat beracun yang sangat berbahaya. Senjata biologis yang bisa melukai manusia, satu kesalahan saja bisa mengubah meja makan keluarga menjadi tempat kejadian perkara tragedi. Selalu waspada dan nilailah dengan kepala dingin untuk melindungi nyawa orang-orang yang Anda cintai. Saudara-saudara, setelah kita bersama-sama meninjau 6 bagian berbahaya dari babi yang tanpa sadar dimakan setiap hari oleh banyak keluarga Indonesia, saya menerima ratusan pesan. Di antaranya pertanyaan terbanyak yang membuat saya berpikir mendalam adalah ini. Dokter, lalu bagaimana negara maju seperti Amerika, Jepang, atau Eropa menangani masalah ini? Daging babinya sama, tapi kenapa mereka bisa memakannya dengan jauh lebih tenang daripada kita? Saudara-saudara, pertanyaan ini membuat saya tidak bisa tidur selama beberapa malam, karena jawabannya tidak sederhana. Masalah ini mengungkap satu kebenaran yang menyedihkan. Negara-negara besar di dunia telah menyempurnakan sistem pengelolaan keamanan pangan yang sangat ketat. Sementara di negara kita tercinta, Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang terbesar di Asia, masih ada celah di mana bahaya bisa menyusup. Melalui celah itulah bahaya menyusup ke meja makan Anda setiap hari. Hari ini sebagai orang yang telah meneliti dan bekerja lebih dari 30 tahun di dua negara, Indonesia dan Amerika, saya ingin mengajak Anda dalam perjalanan khusus. Kita akan masuk langsung ke lokasi pemotongan hewan di Amerika, Jepang, dan Eropa untuk melihat upaya apa yang mereka lakukan demi keselamatan rakyatnya. Dan kita akan membandingkan sistem itu dengan realitas di Indonesia untuk mencari pelajaran yang harus kita ambil. Pertama, mari kita mulai dari Amerika Serikat yang membanggakan sistem manajemen keamanan pangan paling ketat di dunia. Departemen Pertanian asal tidak hanya membuat peraturan, tetapi juga menempatkan inspektur di setiap rumah potong hewan. Sulit dipercaya, tapi mereka memeriksa 100% rumah potong hewan dan mengecek setiap ekor babi tanpa terkecuali. Prosedur pemeriksaan dibagi menjadi 3 tahap. Sebelum pemotongan, selama pemotongan, dan setelah pemotongan. Di setiap tahap, inspektur khusus ditugaskan untuk memantau seluruh proses secara rinci. Jika ditemukan satu bisul kecil atau satu bercak warna berbeda saja, babi tersebut langsung dimusnahkan. Tidak ada pengecualian satu ekor pun. Secara khusus, AS telah melarang penjualan paru-paru hewan sejak 1971. Alasannya sederhana. Risiko infeksi bakteri pada paru terlalu tinggi dan tidak bisa disterilkan dengan sempurna meski dimasak matang. Keputusan ini diambil setelah bertahun-tahun penelitian dan analisis kasus keracunan makanan. Selain itu, tiroid dan kelenjar adrenal wajib dipotong dan dibakar seperti limbah medis. Benar, diperlakukan seperti jarum suntik bekas atau kain kasa kotor. Dilarang digunakan kembali dalam bentuk apapun. Hal yang membuat saya kagum adalah sistem pelacakan tracking system. Setiap babi memiliki nomor unik sejak lahir. Seperti paspor hewan, negara bagian California bahkan menerapkan teknologi blockchain untuk mencegah pemalsuan informasi dari sumbernya. Jika terjadi masalah, dalam 24 jam sumbernya bisa dilacak dengan tepat dan seluruh produk terkait ditarik dari peredaran. Dan bagaimana hukumannya jika melanggar?
Dendanya minimal $10.000 hingga maksimal $500.000, tingkat yang bisa membuat perusahaan bangkrut. Jika terjadi korban jiwa, hukuman penjara maksimal 3 tahun dan penutupan usaha permanen dijatuhkan. Di hadapan hukuman mengerikan seperti ini, siapa yang berani mencoba tindakan ilegal? Selanjutnya, mari ke Jepang. Jepang memiliki pendekatan yang sama sekali berbeda, tetapi filosofinya lebih mengesankan. Di Jepang ada konsep zero defect atau nol cacat. Bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang sudah menjadi budaya setiap pekerja industri pangan. Mereka tidak mentolerir satu kesalahan kecil pun, karena mereka percaya satu kelengahan kecil bisa berakibat fatal. Sejak tahap peternakan, semua babi menjalani pemeriksaan kesehatan mingguan dan catatan rincinya didokumentasikan dengan ketat. Pakan yang dimakan, air yang diminum, gejala penyakit, riwayat obat, hingga dosis obat semuanya dicatat. Penggunaan hormon dilarang total, antibiotik hanya diizinkan dalam jumlah minimal jika benar-benar diperlukan. Di tahap pemotongan, dokter hewan memeriksa kondisi sekali lagi dan hanya babi yang lolos yang diizinkan dipotong. Puluhan organ dan bagian diklasifikasikan sebagai bagian berisiko tinggi dan dibuang. Di antaranya, daging leher dan kelenjar getah bening dilarang mutlak. Distribusinya pun tidak mungkin. Jepang bahkan menempatkan inspektur khusus untuk bagian leher babi dan menggunakan pemindai canggih untuk mendeteksi sisa jaringan limfatik. Selain itu, sistem peringkat kualitas di Jepang sangat jelas. Daging babi dibagi dari tingkatan tertinggi A5 jenis kurobuta hingga A1 untuk minyak goreng biasa, dan jeroan pun memiliki sistem peringkat tersendiri. Semua produk mencantumkan lokasi peternakan, tanggal potong, dan nama bagian dengan tepat. Beberapa supermarket besar menyediakan kode QR yang jika dipindai dengan ponsel pintar akan menampilkan seluruh riwayat babi tersebut. Jepang juga sangat aktif dalam edukasi masyarakat melalui kampanye nasional bertajuk "Mengetahui cara makan adalah mengetahui cara hidup". Mereka mengajarkan cara memilih makanan aman, cara membaca label, dan cara penyimpanan sejak usia dini. Inilah hal yang paling patut kita tiru. Uni Eropa mengikuti prinsip from farm to table, dari peternakan ke meja makan, di mana 27 negara anggota mengikuti standar keamanan pangan bersama. Semua tahap dikontrol ketat, terutama sistem peringatan cepat yang luar biasa. Karena terhubung dalam jaringan daring antar negara anggota, jika produk berbahaya ditemukan di satu negara, peringatan dikirim ke seluruh negara anggota dalam 48 jam dan produk tersebut ditarik seluruhnya. Pada tahun 2024 saja, ada 843 peringatan yang dikeluarkan. Peraturan di setiap negara bahkan lebih ketat. Jerman melarang konsumsi 5 organ termasuk otak, tiroid, dan limpa secara total. Tes residu antibiotik wajib dilakukan 100% pada seluruh batch. Prancis terkenal dengan pate hati, tetapi semua produk hati wajib melalui proses sterilisasi suhu tinggi industri dan bagian leher mentah dilarang mutlak. Swedia dan Denmark melangkah lebih jauh dengan melarang penggunaan antibiotik secara total, kecuali ada resep dokter hewan untuk tujuan pengobatan penyakit. Kedua negara ini memiliki standar kesejahteraan hewan tertinggi di dunia dan menggunakan AI, kecerdasan buatan, untuk memantau kesehatan babi secara real-time setiap hari. Lantas, bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Saya harus jujur, kita jelas sedang membaik. Ada banyak kemajuan yang membanggakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menerapkan standar HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points, dan sistem pelacakan juga terus berkembang. Retail modern besar seperti supermarket ternama sudah menerapkan pemeriksaan mandiri yang lebih ketat dari standar pemerintah. Namun, tembok realitas masih ada. Terutama di pasar tradisional, pengelolaan 100% sulit dilakukan. Daging dengan sumber tidak jelas masih beredar, dan tenaga pemeriksa sangat kurang. Selain itu, banyak konsumen masih belum bisa meninggalkan kepercayaan bahwa makan bagian tertentu adalah obat. Inilah masalah terbesarnya. Meskipun demikian, saya sangat menghargai upaya pemerintah belakangan ini. Sanksi bagi pelanggar diperberat, inspeksi mendadak diperluas, dan kampanye edukasi konsumen ditingkatkan. Ini jelas arah yang benar. Namun untuk membangun sistem yang sempurna, masih butuh lebih banyak waktu dan usaha. Agar lebih memahami alasannya, saya akan ceritakan mengapa negara-negara tersebut mengelola dengan begitu ketat. Itu karena peristiwa mengerikan yang tak seorang pun ingin mengalaminya lagi. Pada bulan Maret, di sebuah restoran prasmanan daging di Guangxi, Tiongkok, disajikan daging leher babi. Masalahnya, tiroid pada daging itu belum dibuang. Hasilnya mengerikan. Malam itu saja, sekitar 70 orang dilarikan ke UGD. Gejalanya seperti teror.
Jantung berdetak liar hingga 120,150 kali per menit, kepala sakit seperti mau pecah, muntah tak berhenti, dan keringat dingin membasahi tubuh. 8 orang diantaranya kritis di ICU, dan 2 orang mengalami kerusakan jantung permanen. Pemilik restoran akhirnya didenda 500.000 yuan dan dipenjara 3 tahun, serta restorannya ditutup selamanya. Pada tahun 2020, sebuah insiden terjadi di Jakarta. Dalam inspeksi mendadak di sebuah pasar tradisional, ditemukan hati babi yang mengandung kadmium, logam berat yang sangat beracun, 2,3 kali lipat di atas ambang batas. Hasil penyelidikan menunjukkan babi itu berasal dari peternakan di dekat kawasan industri, di mana limbah pabrik baterai di sekitar peternakan mencemari sumber air minum babi. Diperkirakan sekitar 3.000 orang mengonsumsi hati babi ini selama 6 bulan. Untungnya tidak ada korban jiwa langsung, tetapi banyak orang mengalami kerusakan ginjal kronis yang membutuhkan perawatan seumur hidup. Saya menceritakan kisah-kisah ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Ini bukan cerita dari negeri dongeng atau melebih-lebihkan. Ini adalah peristiwa tragis yang benar-benar terjadi pada orang biasa. Karena pelajaran yang ditulis dengan darah inilah, Amerika, Jepang, dan Eropa membangun sistem keamanan pangan yang sekuat baja. Hasil tinjauan dunia jelas. Amerika, Jepang, dan Eropa mengontrol dengan sangat ketat, dan Indonesia pun berkembang setiap tahun. Tetapi masih ada bagian yang perlu diperbaiki. Pelajaran terbesar yang ingin saya sampaikan adalah ini. Kita tidak bisa bergantung 100% pada sistem. Konsumen harus bisa melindungi dirinya sendiri. Sampai sistem menjadi sempurna, satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan sekarang adalah membekali diri dengan pengetahuan praktis untuk membedakan daging babi yang aman. Lantas, bagaimana cara membedakannya di depan konter daging? Bisakah membedakan daging baik dan buruk dengan mata dan hidung? Tips emas apa yang bisa melindungi Anda dari bahaya mematikan? Rahasia-rahasia itulah yang akan saya jelaskan secara rinci di bagian selanjutnya. Teknik praktis menjaga kesehatan keluarga yang bisa dipraktikkan siapa saja, berapapun usianya, mulai hari ini juga. Dengan demikian, kita telah meninjau bersama 6 bagian berbahaya dari babi. Bagian-bagian yang harus dihindari atau dikonsumsi dengan kewaspadaan ekstra. Mulai dari otak babi yang sangat tinggi kolesterol, hati sebagai gudang logam berat, ginjal yang merupakan bom hormon kelenjar adrenal manusia, paru-paru yang penuh kuman, usus besar yang higienitasnya paling buruk, hingga daging leher babi yang disebut raja racun dan dilarang penjualannya. Semua informasi ini bukan untuk membuat Anda takut, melainkan untuk memberikan pengetahuan penting demi menjaga kesehatan diri dan keluarga. Ingatlah, tidak perlu menghindari semuanya secara total, tetapi wajib membeli dari sumber terpercaya, mengatur jumlah konsumsi, dan memasaknya dengan benar. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan bagikan, agar keluarga dan teman-teman Anda juga mengetahui informasi penting ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, serta aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berikutnya. Tuliskan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan menjawabnya langsung di video berikutnya. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat, damai, dan dapat menikmati hidangan yang aman serta lezat setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Nutrisi cerdas,